Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita jumpa lagi di video tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana di sini saya akan bahas beberapa contoh soal tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel menggunakan trik ataupun cara cepat yang sudah kita pelajari. Jadi sebenarnya ini adalah pilihan untuk kalian. Jadi sebenarnya jika memang kurang paham tentang cara cepat, boleh cara lambatnya. Tapi kalau memang paham cara cepat, itu jauh lebih baik ya. Karena saya juga pribadi lebih nyaman menggunakan cara cepat itu karena memang secara waktu itu sangat bermanfaat, sangat efisien ya untuk menyelesaikan itu. Nah, kita akan selesaikan. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari. Nah, ini yang pertama itu adalah min 3x kuadrat dikurang x tambah 14 lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kemarin yang waktu di video sebelumnya itu saya sudah buat catatan untuk menyelesaikan atau trik ini adalah kita harus memastikan bahwa koefisien x kuadrat itu harus bernilai positif. Nah, sementara di soal ini kita lihat koefisien x kuadrat masih bernilai negatif. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mempositifkan dia terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif ya. Kalikan kedua ruas dengan negatif. Nah, sekarang setelah kita kalikan kedua ruas, berarti ini menjadi positif 3x kuadrat. Nah, ini jadi positif x negatif 14. Nah, ingat, tanda pertidaksamaan itu sangat sensitif dengan perkalian negatif. Nah, sehingga mengakibatkan tanda ini akan berubah. Nah, besar sama dengan 0. Nah, ini menjadi kecil sama dengan 0. 0 kenapa tidak berubah? Karena 0 dikali negatif, dikalikan dengan berapapun hasilnya tetap 0. Nah, kemudian kita akan memfaktorkan 3x kuadrat tambah x kurang 14. Nah, di sini saya akan berikan sebuah cara. Mungkin bagi yang belum tahu, ini saya beritahu teknik untuk memfaktorkan 3x kuadrat tambah x kurang 14 ya. Nah, jadi tekniknya ini bisa saya bilang seperti ini. Jadi caranya itu adalah angka 3 ini kita kalikan terlebih dahulu ke belakang. Nah, berarti kita ini tersisa x kuadrat tambah x kurang 3 kali 14 itu sama dengan 42. Nah, jadi setelah kita kalikan ke belakang, kemudian kita akan faktorkan seperti biasa. Letakkan x. Nah, kemudian kita akan cari bilangan yang dikalikan negatif 42 ya, sama dengan min 42. Nah, ketika dijumlah hasilnya sama dengan positif 1. Nah, ini koefisien x-nya adalah positif 1 ya, cuma dia tidak muncul di sini. Jadi kalau tidak ada di sini berarti dia positif, berarti di angkanya angka 1 ya. Berarti positif 1. Nah, berarti yang muncul berarti di sini adalah jika dikalikan negatif 42 dijumlahkan sama dengan 1, itu adalah positif 7 dan negatif 6 ya. Positif 7 dan negatif 6. Sehingga sini oke, kita isi positif 7 negatif 6. Tapi setelah ini kemudian kita memberikan atau meletakkan angka 3 ini di bawah 7 dan di bawah angka 6 yang sudah kita cari tadi. Nah, tadi awalnya ingat kita kalikan ke belakang, kemudian kita faktorkan seperti biasa. Kemudian angka ataupun koefisien x kuadrat tadi kita letakkan di bawah angka 7 dan di bawah angka 6. Nah, kemudian kita lihat, kita analisa bahwa ini 7/3 ini dia tidak bisa dibagikan dengan bilangan, ataupun bukan tidak bisa dibagikan ya, maksudnya pembagiannya itu bukan menghasilkan bilangan bulat. Nah, jadi kalau begini bagaimana? Nah, angka 3 ini kita ungsikan ke depan, x kembali.
Jika tidak bisa disederhanakan, maka 3 ini kita buat kembali ke samping X. Berarti menjadi 3X tambah 7 kali X. Nah, ini kurang 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau bisa berarti selesaikan. Nah, dengan ini kita sudah memperoleh pemfaktoran dari 3X kuadrat tambah X kurang 14, yaitu 3X tambah 7 kali X dikurang 2. Kurang dari 0. Kemudian seperti tadi pada video sebelumnya, kita cari dulu nilai X-nya, berarti 3X tambah 7 sama dengan 0. 3X berarti sama dengan positif 7 pindah ke kanan, minus 7. X sama dengan minus 7/3. Nah, sementara untuk ini X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Ya. Nah, kita cek di sini bahwa ini lebih kecil sama dengan 0. Berarti yang kita inginkan itu adalah tanda atau tanda negatif ya. Nah, jadi tanda negatif. Berarti boleh menggunakan cara garis bilangan atau langsung juga boleh. Ya, kalau menggunakan garis bilangan berarti kita buat seperti ini. Nah, berarti di sini kita buat min 7/3 karena min 7/3 lebih kecil dari 2. Nah, di sini kita buat 2. Ini kita buat bulat penuh karena tandanya memakai tanda sama dengan. Kemudian kita batas. Kemudian kita isi dari yang paling kanan positif, negatif, positif. Nah, kemudian kita lihat tadi ini lebih kecil sama dengan 0. Ya, jadi yang dilihat itu bukan tanda yang atas ya, tapi tanda yang sudah final. Artinya koefisien X kuadrat ini sudah bernilai positif. Nah, berarti ini adalah daerah negatif. Berarti yang kita ambil adalah daerah yang berada di tengah-tengah, yaitu daerah negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah si X yang berada di antara minus 7/3 dan 2. Nah, si X yang berada di antara minus 7/3 dan 2. Nah, kita buat tanda kecil sama dengan karena dia adalah interval tertutup. Nah, karena ini menggunakan tanda sama dengan. Nah, atau tanpa menggunakan ini seperti cara cepat tadi, kecil gunakan tanda kecil, besar gunakan tanda besar ya. Nah, ini tadi min 7/3 pasti lebih kecil dari 2. Nah, berarti kecil gunakan tanda kecil ya. Himpunan penyelesaian berarti sebenarnya kita ambil ini langsung, hanya saja kita menukar tanda sama dengan menggunakan tanda lebih kecil atau besar. Nah, berarti kita lihat, nah ingat aja konsepnya. Oh ya, karena ini negatif, maaf. Karena ini lebih kecil berarti si X itu berada di antara si kecil dan si besar tadi ya. Nah, si kecil itu adalah min 7/3, si besar adalah 2. Nah, jadi si X berada di antara si kecil dan si besar. Sementara di sini tandanya yang kita pakai adalah kecil. Oleh karena tanda awal itu ini memiliki sama dengan, berarti ini juga kita bubuhi dengan sama dengan. Nah, jadi baik menggunakan garis bilangan ataupun tidak, nah hasilnya adalah sama ya. Oke. Nah, kemudian saya berikan satu contoh lagi. Nah, ini 5x kuadrat kurang 4x tambah 1 lebih kecil atau kurang dari 3x kuadrat dikurang 5x tambah 4. Nah, ini menyelesaikannya adalah pindahkan terlebih dahulu ke dalam satu ruas yang sama, yaitu di ruas kiri ya. Nah, berarti kita pindahkan dulu yang ruas kanan ke ruas kiri. Yang ruas kiri tetap. Jadi yang ruas kanan, ingat ketika dia pindah ruas maka tandanya harus berubah. Nah, ini 3x kuadrat jadi negatif 3x kuadrat, negatif 5x jadi positif 5x, positif 4 menjadi negatif 4. Nah, jadi tandanya lebih kecil, tetap pakai lebih kecil. Karena sebelah kanan sudah pindah, berarti tinggal 0 ya. Nah, atau intinya
maknanya itu seperti ini. Jika sesuatu sudah kita pindahkan, maka di situ sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah tinggal kosong. Kemudian kita selesaikan yang sejenis. Ya, berarti di sini 5x kuadrat sejenis dengan min 3x kuadrat. Nah, ini kita selesaikan. Berarti sama dengan 2x kuadrat. Nah, min 4x dengan positif 5x sama dengan positif x. Positif 1 dengan minus 4 sama dengan minus 3. Yaitu lebih kecil dari 0 ya. Nah, ini tinggal kita faktorkan saja. Nah, caranya boleh seperti tadi. Nah, ini kita buat 2x kuadrat tambah x min 3. Nah, jadi 2-nya kita kalikan dulu ke min 3. Berarti x kuadrat tambah x min 6. Nah, kemudian kita faktorkan buat x. Nah, jadi dikalikan negatif 6 dijumlahkan positif 1. Nah, dijumlahkan positif 1 berarti itu positif 3 dengan negatif 2 ya. Nah, positif 3 dengan negatif 2. Nah, positif 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Positif 3 tambah negatif 2 sama dengan positif 1. Seperti ini. Jangan lupa karena 2 sudah kita kalikan ke belakang. Ini kita per 2 per 2. Nah, ini karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka 2 mari kita fungsikan kemari, kita pindahkan, berarti 2x tambah 3 kali x kurang, nah 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, sehingga pemfaktorannya menjadi 2x tambah 3 kali x kurang 1 kurang dari 0. Nah, berarti ini 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 3 pindah, berarti negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Ya, kemudian ini x kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 1 pindah sama dengan positif 1. Nah, kita menggunakan cara cepat saja. Ini karena tandanya lebih kecil dari 0, berarti kita akan gunakan teknik berada di antara si kecil dan si besar. Ya, berada di antara si kecil dan si besar. Nah, bukan si kecil menggunakan tanda kecil, si besar menggunakan tanda besar, tapi berada di antara kecil dan besar karena tandanya adalah lebih kecil dari 0. Nah, berarti kita lihat di sini yang lebih kecil adalah min 3 per 2 ya. Berarti min 3 per 2. Yang lebih besar adalah 1. Nah, jadi si x itu berada di antara si kecil dan si besar. Nah, kita akan menggunakan tanda kecil tanpa menggunakan sama dengan, karena memang tanda awalnya adalah ini juga, atau tanda finalnya adalah lebih kecil, tidak menggunakan interval tertutup atau tanda sama dengan. Kehimpunan penyelesaiannya adalah minus 3 per 2 kurang dari x kurang dari 1. Nah, oke. Nah, semoga kalian bisa paham cara cepatnya, karena kalau misalnya kalian paham cara cepatnya itu akan sangat bagus, akan sangat cepat dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sudah memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.